Nah, saya beli maggot ukuran seperti ini dari 1 kilo, kita pelihara sampai jadi indukan, sampai jadi lalat. Nah, sampai jadi lalat itu dari 1 kilo maggot, kita panen perdana dulu sekitar 7 gram telur. Ya. Nah, dari 7 gram telur itu kita kembangkan lagi, alhamdulillah sekarang jadi sekitar 10 kotak. Oke. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Kita kembali berada di Yosofarm, tepatnya di Desa Mbero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Dan saat ini saya masih bersama si manis kita, Mbak Nurul, sebut saja seperti itu. Dan kita akan membahas tentang bagaimana mengelola sampah rumah tangga dengan memelihara maggot. Jadi ini kita memelihara maggot, tapi untuk skalanya hanya untuk sampah-sampah rumah tangga ya, Mbak Nurul. Iya. Mungkin kalau Sobat Tani pernah mengikuti tayangan Pojok Si Manis sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang budidaya maggot, tapi skala besar. Dan kali ini kita mau melihat bagaimana mengupayakan maggot untuk mengelola sampah kita untuk skala rumah tangga, sampah rumah tangga saja. Ya, seperti itu. Mbak Nurul, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, Mbak Nurul, kita saat ini ada di tempat Mbak Nurul yang sudah mengupayakan mengelola sampah rumah tangga dengan maggot. Dan kalau kita melihat sistem tempat yang dipakai ini simple, praktis, tidak makan banyak tempat, dan ini aman. Aman. Ya, seperti itu ya Mbak Nurul. Ya. Mbak Nurul, mohon dijelaskan Mbak Nurul, untuk bisa membuat seperti ini, langkah-langkah yang pertama kita harus lakukan itu apa? Ini kan upaya kita untuk mengelola sampah rumah tangga ya. Mbak Nurul. Jadi dulu sebenarnya untuk budidaya maggot itu sejarahnya kita budidaya ayam dulu. Dulu ayam kita hanya sepasang, sampah rumah tangga kita mencukupi. Saat ayam kita jadi 4 ekor, sampah dari rumah untuk kebutuhan ayam kadang cukup, kadang enggak. Karena pakan ayam jadi kurang terjamin, makanya kita ngambil limbah dari warung makan. Nah, dari warung makan itu yang tempat kita ambil 2 hari sekali sampahnya sebanyak ini. Nah, ini kalau untuk dikasih pakan ayam semua itu berlebih. Nah, untuk mensiasatinya daripada ini mubazir, kita belajar budidaya maggot. Jadi dulu kita sudah punya modal sampah. Saya dulu beli 1 kilo baby maggot. Jadi 1 kilo baby maggot yang masih ukuran kecil. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, itu beli maggot yang ukuran seperti Nah, saya beli maggot ukuran seperti ini dari 1 kilo, kita pelihara sampai jadi indukan, sampai jadi lalat. Nah, sampai jadi lalat itu dari 1 kilo maggot, kita panen perdana dulu sekitar 7 gram telur. Nah, dari 7 gram telur itu kita kembangkan lagi, alhamdulillah sekarang jadi sekitar 10 kotak. Nah, jadi maggot ini pakannya hanya dari sisa makanan orang. Ini kalau ngambil dari warung kan dari ember kayak gitu nanti kadang masih tercampur dengan plastik. Ini tidak masalah karena plastiknya kalau kita bersihin yang di ember kan basah. Ini kita masukkan ke maggot dia nggak makan plastik. Nah, dia plastiknya jadi kering karena nutrisinya sudah diambil maggot. Nah, dan ini semua jenis sampah masuk. Walaupun udah kena minyak, ya dan sudah basi itu masuk. Jadi maggot ini dia untuk yang pedas ini juga ada sisa-sisa cabai, dia habis semua. Tapi saya maggot juga mau pedas ya? Ya, maggot makan pedas dia masih sehat. Tapi saya dulu mengalami penurunan populasi setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran itu saya punya sisa puding, saya kasih ke maggot. Ternyata selang 3 hari maggotnya busuk. Karena pudingnya? Karena puding. Jadi saya konsultasi dengan yang ngajari saya bikin maggot. Memang maggot ini tidak toleran dengan kadar gula yang berlebih. Oh gitu. Ya, dari beliau. Dia toleran minyak, toleran pedas, tapi nggak toleran dengan gula. Iya. Jadi dia pun tahu diet ya. Gitu. Saya konsultasi dengan pembudidaya yang besar. Beliau pun kasusnya sama. Dulu beliau punya sari kurma yang expired, dimasukkan ke maggotnya juga akan membusuk. Karena sari kurma terlalu manis. Iya, jadi kita desain kandangnya pun. Nah, ini Mbak jelasin Mbak desain kandangnya. Ini kan praktis banget ya, gitu kita kan ya. Dulu berproses juga. Dulu pertama budidaya itu di luar, di depan kandang ayam kastari, supaya dekat. Jadi mau ngasih makan ayam langsung aja. Di sana saat musim kemarau aman, tapi kemudian menjelang musim penghujan kita pindah ke greenhouse. Jadi greenhouse ini dulu sebelumnya untuk pembibitan, kita alih fungsikan untuk maggot. Dulu juga belum di kotak seperti ini, kita taruh di rak di luar. Tapi selang 3 bulan, greenhouse saya dibobol tikus. Oh gitu. Nah, karena tikus itu jadi hamanya maggot, dalam semalam 1 kotak ini habis dimakan tikus.
magotnya dimakan tikus? Iya, magotnya dimakan tikus. Bukan cuma makanan limbahnya Bukan aja? cuma limbahnya, magotnya yang dimakan tikus karena juga makan magot ya karena magot ini proteinnya tinggi. Mungkin iya, tikus juga dapat daging lah Ya, ibaratnya tahu lah ya, seperti enak itu. ini gitu ya. ya. Jadi baru kepikiran untuk membuat rak seperti ini. Alhamdulillah dengan ram sederhana, aman dari tikus. Aman dari tikus, Iya. Dan ini untuk skala rumah tangga ya, para sobat tani. Jadi ini untuk ibu-ibu yang mungkin agak geli dengan makan magot, tetapi karena didesain dengan kandang atau rak yang seperti ini, kemudian menggunakan plastik-plastik nampan seperti ini, jadi lebih rapi. Satu juga lebih rapi. Kemudian juga nggak takut si magot itu bakal keluar karena nggak bisa keluar kan Mbak ini Mbak. Jadi aman ya kita ya. Kalau saya biasanya untuk supaya magotnya dia tidak keluar, saya memanfaatkan limbah dari warung juga. Saya menggunakan ampas kelapa. Ampas kelapa dari warung itu kita jemur dulu. Ini untuk menyerap kelembapan dari pakannya maggot. Jadi saat kita kasih pakan, memang nanti jadinya becek. Sekelilingnya saya kasih ampas kelapa supaya kelembapannya terjaga. Jadi saat kelembapannya terjaga, magotnya nggak pengen kemana-mana. Dia tapi sebenarnya magot ini bisa keluar nggak sih? Bisa, saat basah gitu dia nggak betah, dia akan keluar. Jadi dikasihlah si ampas kelapa ini untuk mengurangi kelembapan. Iya, kalau misalnya tidak ada ampas kelapa bisa diganti dengan serbuk kayu atau bisa juga dengan menggunakan bekatul. Tapi kalau saya nggak mau repot-repot beli, ya udah pakai yang ada aja, pakai ampas kelapa, ngalai, jemur. Oke. Nah, untuk skala rumah tangga itu kan sampah kita kan sampah dapur ya, Mbak Nurul. Nah, sampah dapur itu tadi untuk dalam satu skala rumah tangga anggap aja isinya normal 4 orang lah. Nah, itu kebutuhan magotnya berapa kalau untuk mengatasi sampah 4 orang? Ya, itu nyoba dulu satu kotak, mungkin ini sekitar setengah kilo dicoba dulu. Saya pun setengah kilo maggot dicoba, jadi sisa makanan kita taruh sana, nanti akan habis dalam berapa hari. Biasanya kalau saya ngurusi maggot ini 2 hari sekali. Oh, jadi nggak harus harian ya? Nggak harus harian, saya ngasih makan maggot ini saat medianya sudah kering. Jadi sekarang ngasih, besok tak cek, kalau medianya masih basah berarti masih ada nutrisi, nggak usah dikasih pakan. Nunggu medianya kering, jadi saat untuk membersihkan kaskot, bekas maggotnya itu lebih mudah. Jadi kita itu sebenarnya tinggal menyimpan si sampah-sampah organik tadi dari rumah tangga di satu wadah, kemudian nanti kita kasih makan ke maggotnya, itu juga tidak perlu harian gitu ya? Tidak perlu harian. Kalau untuk skala rumah tangga iya. Seperti itu. Nah, ini solusi untuk sampah-sampah yang ada di rumah tangga kita. Kadang-kadang kita kesulitan ya Mbak, membuang sisa makanan itu kita buang kemana. Akhirnya kadang-kadang rumah tangga yang tidak mampu memilah-milah cuma dicampur. Jadiin satu. Sebenarnya cara ini bisa diadopsi sebenarnya oleh ibu-ibu. Saya melihat bentuk raknya, bentuk tempatnya ini juga gampang dibuat, kemudian praktis juga, dan ini karena tadi ada si ampas kelapa ini tadi jadi lebih kering, jadi maggotnya ada di bawah gitu, tidak kemana-mana. Itu lebih aman. Jadi misalnya nanti ibu-ibu ingin mengelola sampahnya untuk dijadikan maggot seperti ini jauh lebih gampang gitu. Untuk dijadikan pakan maggot seperti ini. Nah, ini nggak modal banyak ya Mbak? Enggak, saya ibaratnya dulu cuma beli 1 kilo, sudah muter sampai setahun ini. Sudah panen berkali-kali, bahkan kalau berlebih saya juga menjualnya. Memang kalau untuk dijual saya jualnya maggot yang basah, belum kita keringkan. Jadi maggot segar, maggot segar, iya. Atau kadang-kadang panen telur saya berlebih, saya juga jual telurnya. Seperti itu. Dan ini sudah muter ya? Ini ya, telurnya, maggotnya ya? Telur lalatnya. Nah, ini telur BSF-nya seperti ini. Ini kita tetaskan. Saya pakai media penetasnya menggunakan pelet ikan. Karena nanti dia saat sudah cukup gede gitu, dia mudah gembur. Jadi saat pakai pelet ikan dan tetap dikasih dengan ampas kandil. Supaya karena peletnya kita jadikan bubur, direndam air dulu. Jadi sekelilingnya kita kasih ampas kelapa supaya maggotnya nggak kemana-mana. Dan ini adalah telur maggotnya ya? Ya, telur BSF. Telur BSF seperti ini. Nanti dalam waktu berapa hari dia akan? Dalam 3 hari dia menetas. Nanti saya tunggu makan sendiri ya? Sudah punya cadangan makanan dari pelet itu. Jadi si pakan itu tadi ditaruh di dalam wadah barengan dengan dia mau penetasan. Iya, betul. Oh, seperti itu. Dan nanti ini sudah jadi baby maggot yang siap untuk ditaruh di nampan-nampan. Nanti kalau kita punya limbah rumah tangga dikasih makan ke maggotnya. Seperti itu. Nah, ini salah satu konsep untuk mengelola sampah rumah tangga dengan cara yang praktis, benar-benar zero waste ya Mbak, karena semuanya masuk ini. Kalau nanti bisa dilihat tulang-tulang kepala ikan itu juga akan teruraikah semuanya Mbak? Kecuali tulangnya ya? Kecuali tulangnya. Jadi yang seperti ini dia tidak terurai. Kalau sudah kering gitu memang tulangnya masih keras. Nah, ini nanti saat bersihkan kaskot
saya cukup ngambil seperti ini. Ini nanti kaskotnya masuk ke kastari, ke kandang ayam. Ke kandang ayam. Ya, nanti ayamnya yang bersihin magotnya. Dan termasuk tulangnya tadi juga masuk ke kastari ya? Iya, kayaknya tulangnya masuk ke kastari. Nanti saat kita panen pupuk dari kastari, ini kita masukkan ke kandang lagi. Jadi supaya kandangnya poros. Iya, itu untuk membuat situasi kandang si ayam kastari itu. Ini pun lama-lama juga akan terurai nanti. Oke. Nah, itu tadi istilahnya cara singkat atau cara praktis atau cara simpel mengelola limbah rumah tangga yang mungkin kita agak susah untuk memisahkan karena biasanya limbah makanan atau sisa makanan tadi sudah bentuknya basah, berminyak dan lain sebagainya. Tetapi dengan maggot ini kita berteman dengan maggot, kita dibantu untuk mengurai sampah dan si maggot tadi memberikan manfaat untuk kita. Karena kita maggotnya bisa menjadi pakan untuk ternak kita juga untuk ikan kita ya, Mbak Dul ya. Dan konsep yang ditawarkan oleh Yosofam ini adalah cara praktis yang mungkin menarik karena tidak membutuhkan tempat yang luas, tempatnya juga rapi, pakai nampan-nampan yang bersih, jadi bisa kita manfaatkan dengan baik. Mbak Nurul, terima kasih untuk idenya. Ini salah satu lagi ide pengelolaan sampah di skala rumah tangga dan kembali lagi menjadi keluarga yang zero waste karena tidak menghasilkan sampah lagi atau mampu menghasilkan sampah tetapi mampu mengelolanya. Terima kasih, demikian tadi yang bisa kami sampaikan di teman-teman Pojok Simanis, inspirasi dari Mbak Nurul, tepatnya di Yosofam di Desa Mbero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Kita berjumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, layanan prima, petani sejahtera.